Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarah wa aqul lakuma innash syaitana lakuma aduwwun mubin. Qala berkata siapa Adam wa Hawa. Qala berkata siapa Adam wa Hawa, Rabbana zalamna anfusana, pada ucapan Rabbana zalamna anfusana. Rabbana wahai Tuhan kami. Rabbana wahai Tuhan kami, zalamna telah zalim kami anfusana pada diri kami. Bimaksiyatina dengan maksiat kami. Bimaksiyatina dengan maksiat kami. Wa illam taghfir, dan apabila tidak mengampuni Tuhan. Wa illam taghfir, dan apabila tidak mengampuni Tuhan lana pada kami. Wa tarhamna, dan tidak mengasihi Tuhan nah pada kami, lanakunanna, maka benar-benar akan ada kami. Lanakunanna, maka benar-benar akan ada kami itu minal khosirina, dari orang-orang yang rugi, dari orang-orang yang menyesal atau merugi. Diperintahkan keduanya untuk turun dari surga. Termasuk peristiwa penting dalam penciptaan manusia. Ya. Kadang-kadang mungkin dari kita juga berpikir, apakah jika Nabi Adam dan Ibu Hawa itu tidak diturunkan di bumi, terus kita semua ini juga nantinya akan menetap di surga gitu ya. Sekarang menetap di surga gitu. Nggak perlu kerja, nggak perlu sholat, terus enak kumpul ke Gusti Allah nang kono. Nyatanya tidak. Tergodanya Nabi Adam dengan rayuan setan itu menjadi satu pertanda penting ya. Alasan diturunkannya Nabi Adam ke bumi. Dan memang dari awal sebenarnya Nabi Adam sudah, atau penciptaan manusia itu dilakukan oleh Allah untuk menjadi khalifah atau menjadi penanggung jawab bumi. Yang artinya ya, mungkin kalau tidak ada semua takdir Allah itu pasti bertujuan dan saling berhubungan. Jadi orang sekarang seringkali menyalahkan, sakjane Mbah Nabi Adam itu gak usah kebojo ambek setan, awak dhewe enak saiki urip nang surga, mangan garek mangan gak usah kerja. Kok dadi nyalahno Nabi Adam? Padahal kesalahan itu bermula dari setan. Jadi bermulanya dari setan. Dari sejak kapan kesalahan setan itu dilakukan? Ya sejak ketika Allah memerintahkan setan dan malaikat untuk sujud ya, pada hamba Allah yang baru saja diciptakan, yaitu manusia, dengan dibekali ilmu-ilmu pengetahuan. Nabi Adam dibekali dengan kemampuan berpikir, bisa mengingat apa-apa yang diajarkan oleh Allah secara langsung. Dari kecerdasan manusia itu, dari daya pikir yang dimiliki oleh Nabi Adam, maka Allah memerintahkan penghuni akhirat ya, setan, kemudian iblis, kemudian malaikat, itu diperintahkan untuk bersujud. Nah, kesalahan setan ya sudah dimulai dari kesombongannya itu. Jadi bukan salahnya Nabi Adam. Semua kesalahan bermula dari kesombongan setan. Sampai akhirnya kemudian membodohi atau membohongi Nabi Adam. Kalau soal penciptaan, memang manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Perantaranya waktu itu kejadiannya ya dengan tertipunya Nabi Adam oleh
tipu daya setan. Kemudian setelah diturunkan ke bumi, diturunkan dari surga, keduanya baik Nabi Adam dan Ibu Hawa, keduanya saling merasa menyesal ya dengan apa yang sudah dilakukan. Menyesalnya itu ya dari hukumannya pasti. Itu karakter manusia. Ketika mendapati hukuman pasti di situ ada penyesalan. Kemudian dari penyesalan tersebut juga penyesalan tersebut terimplementasi dari loh kok aku tertipu saya ambek setan gitu. Jadi ada penyesalannya di situ, maka dikatakan beliau berdua mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah zalim pada diri kami sendiri. Jadi mengatakan zalim pada diri sendiri ketika kita ditimpa sebuah masalah ya, ketika kita ditimpa sebuah hukuman, maka doa yang patut kita ucapkan adalah seperti ini. Wahai Tuhan kami, zalamna telah zalim kami, anfusana pada diri kami. Kami telah zalim pada diri kami sendiri. Jadi menempatkan diri kita pada sebuah kesalahan itu sama dengan menzalimi diri sendiri. Nah, jadi di saat kita berada dalam kesulitan, doa ini, bahkan doa Rabbana zalamna ini diijazahkan oleh para kiai zaman dulu ya, untuk biar dimudahkan jodoh gitu. Dimudahkan jodoh karena dalam cerita yang panjang dikisahkan Nabi Adam dan Ibu Hawa ini terpisah ya, dari jarak yang sangat jauh. Nabi Adam berada di Makkah ya, diturunkan di Makkah, sementara Ibu Hawa diturunkan di India. Nah, itu jaraknya. Kalian bisa ngecek di Google jaraknya seberapa itu. Langsung LDR. Ya kalau LDR-nya zaman sekarang saya akan menungso ono wong dodol cilok barang, kangen-kangen tuku cilok, zaman biyen gak ono. LDR kan wong liya isine LDR jarake sakmono doe isine menungso cuma loro. Dibayangno tok wis mboten kebayang nggih hukuman yang saat itu diterima. Padahal satu-satunya teman hidup manusia ya cuma dua itu pada saat itu, diturunkan sedemikian jauh, lalu keduanya sama-sama membaca doa ini. Nah, kalau sampean merasa sekarang pengen dapat jodoh ya, pengen dapat jodoh yang pas, yang bisa jadi nanti seamin gitu ya, baca doa ini. Ini dulu diijazahkan, kiai-kiai zaman dulu banyak, bahkan Nabi juga mengijazahkan dulu. Jadi dibaca ini Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah doa yang dibaca oleh dua orang yang terpisah. Barangkali suatu saat sampean akan dipertemukan dengan orang yang juga sama membaca doa ini gitu ya. Dipertemukan seperti pertemuannya Nabi Adam dan Ibu Hawa gitu ya, dipertemukan di Jabal Rahmah. Yombo untuk di Jabal Opo ketemu nih di Jabal Bromo. Berikutnya penyesalan yang begitu besar dirasakan oleh Nabi Adam dan Ibu Hawa. Qala berfirman siapa Allah, ihbitu, turunlah engkau ai Adamu, wahai Adam wa Hawa dan Hawa, bima dengan perkara ishtamaltuma yang menanggung kalian berdua alaihi atasma min dzurriyyatikuma dari anak turun kalian berdua. Ba'dukum adapun sebagian dari kalian, ba'du dzurriyyati artinya sebagian dari keturunan Adam, li ba'din terhadap sebagian yang lain, itu aduun saling musuh, itu aduun musuh. Min zulmi ba'dihim dari untuknya mendolimi sebagiannya dzurriyyah ba'don pada sebagian yang lain. Selain disuruh turun
oleh Allah ke bumi juga diberikan pertanda. Ini turun ya, sementara dipisahkan, masing-masing dipisahkan. Masing-masing dipisahkan, kemudian juga diberi isyarah oleh Allah, ba'dukum li ba'din adu, kelak anak turun kalian itu akan saling bermusuhan satu sama lain. Kenapa? Ya karena adanya setan. Saling bermusuhan karena adanya setan. Setan itu yang menciptakan berbagai bentuk emosi negatif. Bukan emosinya sebenarnya, tapi prasangka-prasangka. Kan kita punya nih emosi bawaan, bahagia, sedih, marah, senang, itu semua adalah emosi bawaan kita. Tapi emosi marah dan sikap marah tentu berbeda gitu. Emosi marah itu manusiawi, setiap kita melihat sesuatu yang tidak kita sukai pasti ada rasa marah yang muncul. Nah, ini yang disebut dengan emosi marah. Emosi itu semua orang punya, termasuk kemarahannya. Tapi sikap marah, nah ini ditentukan seberapa dalam kita memahami sebuah masalah. Sikap marah tiap orang berbeda-beda. Kita mungkin ya melihat, misalkan ini ada Penhitek itu kan mahal ya harganya ya. Kalau pas jatuh, wis di sele koncone jatuh, marah kan, larang soal regane. Selain itu duwine mek siji. Pasti ada emosi marah yang muncul, tapi antar satu dengan yang lain sikap marahnya pasti beda-beda. Ono sing langsung nyelatu, ya Allah itu jek anyar pulpene, isok lah langsung nyelatu, langsung plong. Ada juga yang sikap marahnya nggak seperti itu, diempet, dikelompokno kesalahane koncone, engko dirasani ambek liyane. Nah ini sikap marah yang salah gitu ya, dikelompokno terus mari ngono, iya jane arek iku ngene terus saya ngono. Nah sikap marah ini yang padahal mestinya kalau diflorkan di awal gitu ya, diomongkan di awal, pasti juga yang salah pasti juga nggak ragu untuk minta maaf gitu, pasti akan ada penyesalan di situ. Tapi enggak, kadang-kadang setan itu lek mengoleh itu pinter, gayane sampean itu dijak ngalah padahal enggak sebenarnya, sampean ngempet nggih di kelompokno, kok kesalahan di kelompokno, satu persatu dikumpulkan terus digawe bahan hibah. Nah ini jelas emosi marah yang sudah dikendalikan oleh setan. Dari satu emosi saja, itu baru satu emosi yang bentuknya adalah marah gitu, setan sudah bisa membuat kita saling bermusuhan. Dan itu sudah diperingatkan ketika Nabi Adam dan Ibu Hawa diturunkan. Ini sudah diperingatkan bahwa anak keturunanmu nanti, anak turunmu nanti, ba'dukum li ba'din adu, karena ada setan. Maka di situ bisa isok saling berkerengan gitu ya. Memang sudah diperingatkan itu akan terjadi nantinya. Dan ya memang benar, mungkin seperti yang kita banyak tahu ya, kisah tentang Qabil dan Habil. Ini baru anak turunnya langsung, belum lagi keturunan-keturunannya. Berikutnya, walakum dan itu bagimu fil ardi di bumi, mustaqorrun adapun tempat menetap. Maka nun artinya tempat, istiqrorun yang tetap, wa mata'un dan kesenangan. Tumatta'u artinya yang bisa bersenang-senang engkau. Nah, selain Nabi Adam dan Ibu Hawa diberikan nadhir itu apa? Peringatan. Selain diberikan warning, juga diberikan mubasyirun, diberikan kabar gembira. Jadi kalau ba'dukum li ba'din adu itu tadi kan seperti peringatan. Nanti kamu di bumi itu akan merasakan anak turunmu saling berseteru. Bagaimanapun itu nanti akan kamu rasakan. Di sisi lain, Allah juga katakan di saat yang sama, okay? Di sini menggunakan wawu atof, ba'dukum li ba'din adu walakum, dan itu tetap bagimu. Ada jar majrur yang didahulukan, jar majrur di sini khobar muqaddam, yang berarti sifatnya itu sebuah kepastian ya. Walakum dan itu tetap bagimu fil ardi di bumi, mustaqorrun adapun tempat menetap. Di saat yang sama,
bumi itu menjadi tempat kamu menetap, wa mataun, dan tempat kamu bersenang-senang. Jadi Allah itu maha baik. Allah itu maha baik. Memang sudah ditetapkan bahwa di bumi ini tempat manusia menetap. Selain di situ ada permusuhan, tapi kita juga bisa bersenang-senang di sini. Sampai kapan? Ilahinin, sampai datang suatu masa. Tangkobi artinya sampai engkau fihi di dalam hin apa ajaluhum ajalmu. Ilahinin sampai tiba masa kematian. Qala berfirman siapa Allah? Fiha di dalam ail ardi artinya di bumi, tahyauna akan hidup engkau. Wa fiha dan di dalam tamutuna akan mati engkau. Jadi di bumi ini tempat kita hidup juga, kematian juga di bumi, kecuali kondisi-kondisi istimewa, ya. Seperti nabi yang diangkat gitu ya. Nabi Yahya itu dihilangkan dari bumi, jadi tidak ada riwayat kematian di bumi. Terus kemudian Nabi Isa juga diangkat dan beliau belum dikatakan meninggal. Jadi manusia kalau secara umum semua dari kita akan hidup di bumi, kita juga akan mati juga di bumi. Wis ditakdirno, Mas yo wong mumbul nanggone bulan misalnya. Tapi ini sudah ditetapkan oleh Allah bahwa manusia akan mati di bumi. Ya tinggal kita lihat, misalkan tiba-tiba ada berita yang disetting seakan-akan ada orang yang mati di Mars atau mati di bulan gitu ya, untuk mematahkan ayat. Dilihat saja apakah beritanya itu hoax atau memang kenyataannya. Kalau nyata misalkan terjadi, berarti Al-Quran salah? Tidak. Kalau misalkan nyata, berarti yang dimaksud bumi itu termasuk daripada alam semesta yang melingkari bumi. Ya termasuk planet-planet yang terlihat dari bumi. Bulan kan terlihat dari bumi, berarti ya bulan itu bagian dari bumi. Seumpamane ono sing mati nanggone bulan. Seumpamane ono sing mati nanggone Mars. Karena sekarang sudah bikin kaflingan itu orang Amerika, bikin kaflingan di Mars. Katanya bumi udah nggak aman gini. Sehingga gak aman ya mereka sendiri. Coba siapa yang melakukan pembunuhan massal di masa COVID misalkan? COVID itu pembunuhan massal yang direncanakan sebenarnya. Terus kemudian seperti yang terjadi di Palestina saat ini. Siapa coba? Ya mereka juga. Mereka juga yang bikin isu lingkungan yang katanya bumi ini sudah nggak aman gitu segala macam. Ya mereka sendiri yang buat. Berikutnya wa minha, dan dari tukhrojuna dikeluarkan kalian, bil ba'fi dengan hari kebangkitan, bil bina'i lil fa'ili dengan menggunakan mabni fa'il tukhrojuna, wal maf'uli kalau mabni fa'il berarti takhrujuna, wal maf'uli dan mabni maf'ul berarti tukhrojuna. Ya bani Adama, wahai anak Adam, qad anzalna, benar-benar telah menurunkan aku alaikum atas kalian, libasan, pada pakaian. Ay khalaqna artinya menciptakan aku, pada libas, lakum bagi kalian, yuwari yang menutupi apa libas, yasturu artinya yang menutupi apa libas, sauatikum pada beberapa keburukan kalian. Sauatikum yang makna yang artinya kemarin sudah dijelaskan ya. Warishan, dan pada aksesoris. Jadi kalau makna rishan itu sendiri dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan arti kata risha itu adalah sebuah pakaian yang atau sebuah aksesoris pelengkap pakaian yang membuat kita jadi pantas mengenakannya. Nah, jadi daya manusia
untuk menciptakan atau mengadakan pakaiannya sendiri itu sudah diciptakan oleh Allah sepaket dengan pada saat manusia diciptakan. Kemampuan untuk mengadakan pakaian yang pantas dikenakan, jadi maknanya rishan itu adalah aksesoris pakaian yang membuat kita pantas. Aksesoris ya bisa apa saja, kancing atau bahkan warna pakaiannya sendiri itu termasuk dalam kategori rishan. Modelnya, dan ini dikatakan di dalam Al-Quran, qad anzalna alaikum. Kenapa menggunakan kata anzalna? Apakah pakaian itu diturunkan dari langit? Yang artinya menggunakan kata anzalna di sini berarti diturunkan besertaan dengan manusia diturunkan di bumi. Yang pastinya kita sebagai manusia pasti disanggupkan untuk mengadakan pakaian kita sendiri. Maka menggunakan kalimat anzalna karena turunnya pakaian itu takdirnya besertaan dengan saat manusia diturunkan di bumi. Dari apa saja ya? Dari apa saja? Dari yang ada di bumi kita. Benang itu asalnya dari mana? Kemudian dipintal jadi kain, bahkan sampai ulat saja bisa dijadikan sutra gitu ya. Ulat sutra, bahkan ketika teknologi sudah berkembang, ada yang namanya kain serat nanas. Kain serat nanas itu dari mana ya? Dari kulitnya nanas gitu ya. Sekarang sudah berkembang lagi, sudah macam-macam perkembangan, bahkan sampah bisa diolah menjadi benang yang kemudian disusun menjadi bahan pakaian. Artinya teknologi pembuatan pakaian itu sudah diturunkan oleh Allah besertaan dengan turunnya manusia ke bumi. Dan di situ tidak hanya libas, tapi juga ada kata risha. Risha itu adalah satu sesuatu yang menempel pada pakaian itu, yang membuat, yang memantaskan, yang jadi manusia itu pantas mengenakan pakaian tersebut. Ini apa? Untuk membedakan pakaian yang dikenakan oleh makhluk lain seperti binatang. Ya sudah, dia diturunkan sudah ada bulunya, ya berarti itu pakaiannya sudah. Tidak memiliki kemampuan untuk pengembangan teknologi pakaian hewan. Kalau ada pakaian hewan kan pasti manusia juga yang bikin. Saya ngambil kucingnya digaekno klambi, apa kucingnya sing gawe dhewe mboten. Ketoke lek di foto lucu tapi ternyata kucingnya sesak nafas. Dua, adapun rishan itu perkara yutajam malu yang dipakai berdandan apabihi minafiyabi dari pakaian, yaitu tadi termasuk warna, model, kalau ada renda-renda, motif, nah itu termasuk dalam risha itu. Walibasut taqwa, dan adapun pakaian ketakwaan, al amalus sholihu artinya amal soleh, wasamtu dan perilaku, al hasanu yang bagus, bin nasobi dengan nasob, atfun yaitu atof, ala libasan atas lafaz libasan. Selain pakaian fisik, ada juga libasut taqwa. Libasut taqwa ini adalah pakaian yang kita kenakan untuk perilaku kita. Jadi ini tuh berhubungan ya. Kalau libasa yuwari sawatikum warisha itu adalah pakaian fisik, Kemudian ada wawu atof walibasut taqwa. Ini adalah pakaian yang kita kenakan dalam karakter kita. Jadi libasut taqwa, sebenarnya orang yang beriman itu gak usah bingung-bingung, dia terus memperbaiki keimanannya menjadi hamba yang lebih bertakwa, secara otomatis dia akan mengenakan identitas takwa. Jadi maksudnya libasut taqwa itu apa sih? Identitas ketakwaan, identitas, supaya kita nggak krisis identitas. Nah, identitas terbaik manusia itu adalah takwa. Takwa itu dari masdar wikoyah yang berarti kesanggupan. Kesanggupan untuk taat terhadap aturan Allah. Nah itu,
pakaian terbaik yang kita kenakan dalam karakter kita atau identitas kita itu adalah libasut taqwa. Warrofu dan bin nasbi warrofi dan rofa. Mubtadaun yaitu mubtada. Khobaruhu adapun khobarnya mubtada itu jumlatun berupa jumlah. Itu dalika adapun libasut taqwa tersebut itu khairun yang terbaik. Dalika adapun Dalika adapun qad anzalna alaikum ila akhir ayat, mulai dari qad anzalna alaikum sampai walibasut taqwa. Sampai dalika khair ya. Dalika adapun qad anzalna ila akhirih itu min ayatillahi dari tanda-tanda Allah, dari petunjuk-petunjuk Allah. Dalaili qudratillahi artinya dalil-dalil kekuasaan Allah. Artinya dalil-dalil kekuasaan Allah. Manusia sudah ditakdirkan, sudah dikemas lengkap dengan kesanggupan berpakaian. Maka ketika orang-orang di saat ini mengingkari kodrat tersebut dengan buka-bukaan terhadap auratnya, mengatakan bahwa ya saya sama saja dengan binatang gitu ya, yang nggak perlu berpakaian, ini jelas menyalahi kodrat. Padahal manusia itu diturunkan sudah sekaligus dengan kesanggupan berpakaian. Itu merupakan min ayatillah, kesanggupan manusia memilih pakaiannya sendiri, itu bukti kudratillah, bukti kekuasaan Allah. La'allahum barangkali Bani Adam Bani Adam ya. La'allahum barangkali Bani Adam itu ya, Bani Adam itu ya dzakaruna, mengingat-ingat siapa? Bani Adam. Fayu'minuna maka beriman siapa Bani Adam. Fayu'minuna maka beriman siapa Bani Adam. Fihi itu di dalam la'allahum yadzakarun iltifatun, adapun condong anil khitobi dari wakek khitob. Ya Bani Adama wahai anak Adam, la yaftinannakum, jangan benar-benar menyesatkan pada kalian. Yudillu artinya menyesatkan. Yudillanna ada namanya ya. Artinya benar-benar menyesatkan pada kalian siapa asyaitonu, setan. Diberi peringatan juga ya Bani Adama la yaftinannakum syaitan. Jangan tergelincir dengan setan. Jangan sampai engkau disesatkan oleh setan. Ai la tattabi'u artinya jangan mengikuti engkau pada setan. Fatuftinuna maka terfitnah engkau. Kama akhroja sebagaimana telah mengeluarkan siapa syaitan abawaikum pada bapak ibu kalian. Dalam hal ini adalah Adam dan Hawa. Menjadi satu pembelajaran bagi seluruh umat manusia. Bifitnatihi dengan fitnahnya syaitan minal jannati dari surga, dikeluarkan minal jannati dari surga. Yang zi'u dalam keadaan memisahkan siapa syaitan. Halun adapun yang zi'u itu menjadi hal, memisahkan anhuma dari abawaikum, libasahuma pada pakaiannya abawaikum, dipermalukan. Jadi cerita mengenai terbukanya aurat di saat mengikuti ajakan setan itu menjadi menjadi percontohan pada kehidupan nyata, bahwa ketika kita mengikuti arahan setan, siap-siap dipermalukan, siap-siap dibuka aibnya. Entah yang satu buka aibnya yang ini, atau
ya secara tidak langsung ya, satu contoh saya kembali ke masalah marah ya, atau kita pas terlalu senang, nek ajakane setan wis guyu ae sing banter, padahal dalam petunjuknya kita tidak boleh gitu ya terlalu mengumbar kebahagiaan sampai sampai melupakan norma-norma gitu ya, terlalu bahagia akhirnya eh, ada satu tradisi yang misalkan bahagia pesta-pesta kemudian makan berlebihan gitu. Nah, di situ pasti akan dipertemukan dengan aib gitu, makan berlebihan bahkan sampai menikmati alkohol dan seterusnya gitu. Atau dalam kondisi yang negatif nih, digoda setan dalam kondisi yang negatif. Jadi ini peristiwa dibukanya aurat nya Nabi Adam pada saat mengikuti tipuan setan itu menjadi pembelajaran penting bagi kita. Nah, ini dalam ayat ini dijelaskan. Liwaria supaya memperlihatkan siapa syaiton huma pada abawaikum, sawatihima pada keburukannya abawaikum. Innahu sesungguhnya syaiton, inna syaitona sesungguhnya setan, ai syaitona artinya setan, itu yaro melihat siapa syaiton kum pada kalian. Dua yaitu syaiton wa qabiluhu dan teman-temannya syaiton. Junuduhu artinya pengikut-pengikutnya syaiton, min haitsu la tarawna dari arah tidak melihat engkau hum pada syaiton. Jadi artinya apa? Setan itu bisa melihat kita, sementara kita tidak bisa melihat setan. Baik setan itu ya berupa setan, setannya kita nggak bisa melihat, ya. Juga kita nggak bisa melihat pengikut-pengikutnya. Ini sudah dipastikan oleh Allah, ya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu. Pengikut setan itu bisa melihat kita. Artinya apa? Orang yang berniat buruk itu sudah tahu targetnya. Sementara kita yang menjadi target, kita nggak tahu niat buruk orang lain. Itu yang dimaksud dengan huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Bahwa kita tidak bisa melihat setan dan pengikut-pengikutnya. Setan jelas karena setan itu bukan makhluk material, sementara kita adalah makhluk material. Terus bagaimana dengan pengikut setan, kan juga manusia gitu. Pengikut setan itu juga makhluk material seperti kita yang punya panca indera gitu ya, yang bisa tersentuh. Bagaimana? Kita juga nggak tahu. Kita dari awal bertemu kita kalau kita nggak punya boundaries, kita akan terjebak dengan pergaulan. Kalau kita nggak ada ketakwaan yang baik, tentu akan terjebak dengan pergaulan. Ini yang dimaksud dengan min haitsu la tarawnahum. Okay. Pengikut setan itu tahu targetnya. Wah, iso tak bodoh ini. Lito ifati terhadap lito ifati ajsadihim terhadap lilutofati ajsadihim karena lembutnya jasadnya setan. Au adami alwanihim atau tidak adanya warnanya setan. Inna sesungguhnya kami itu ja'alna menjadikan kami asyayatina pada setan-setan, auliya'a pada penolong-penolong. Akwanan artinya yang menolong. Wakurona'a dan teman-teman. Dijadikan penolong bagi siapa? Lilladina bagi orang-orang la yu'minuna yang tidak beriman. Siapa? Alladzin wa idza fa'alu fahishatan wallahu ta'ala a'lamu bissawab.